Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Jakarta terancam tenggelam bukan sekedar lelucon karena faktanya sejumlah wilayah di DKI Jakarta saat ini lebih rendah dari permukaan laut. Jakarta akan tenggelam jika tidak ada upaya mencegah laju penurunan muka tanah. Kita akan lihat informasi grafisnya untuk Anda berikut ini, pemirsa. Tahukah Anda bahwa Jakarta terancam tenggelam 2050? Kita lihat ini ada dari versi Verix Maplecroft yang menyatakan bahwa Jakarta termasuk dalam daftar 100 kota paling rentan di dunia terhadap resiko lingkungan dan diprediksi tenggelam pada 2050. Lalu seberapa besar laju penurunan muka tanah di ibu kota setiap tahunnya? Kita akan lihat dalam infografis berikut ini, pemirsa. Tercatat dari 1997 hingga 2011 ibu kota mengalami penurunan muka tanah sebesar 20 cm. Sementara pada 2011 hingga 2018 penurunan muka tanahnya mencapai 12 cm, yang artinya ini mengalami pengurangan. Jadi laju penurunan muka tanah di DKI Jakarta berkurang, salah satunya disebabkan karena pengendalian penggunaan air tanah dan jaringan perpipaan untuk air bersih yang telah dibangun. Nah, sementara kita akan lihat lagi wilayah-wilayah mana saja yang mengalami penurunan muka tanah di ibu kota. Dari catatan kami, pemirsa, untuk di wilayah Jakarta Utara, ini ada sekitar 7 titik. Di Jakarta Pusat ada 1 titik, sementara lokasi tercepat penurunan muka tanah ada di Jakarta Utara. Dan kita lihat untuk wilayah yang paling terdampak dari penurunan muka tanah di Jakarta Utara, yaitu adalah Pluit sebesar 1,35 mdpl, diikuti oleh Muara Baru 1,00 mdpl. Ternyata wilayah Jakarta Utara tercatat mengalami penurunan muka tanah tercepat. Dan ancaman pada 30 tahun ke depan wilayah Muara Baru diperkirakan akan tergerus mencapai kedalaman 4,6 mdpl. Artinya diprediksi Muara Baru dalam 30 tahun akan tenggelam. Lantas apa yang menjadi faktor penyebab penurunan muka tanah? Kita akan lihat di infografis berikut ini, ada 4 faktor, pemirsa. Di antaranya ekstraksi atau pengambilan air tanah, kemudian ada beban konstruksi, ada konsolidasi alami tanah aluvium, dan juga penurunan tanah elektronik. Kita akan lihat di infografis berikutnya. Nah, Jakarta dominan menjadi penyebab penurunan muka tanah akibat ekstraksi atau pengambilan air tanah. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pemakaian air tanah di Jakarta pada tahun 2018 mencapai sangat fantastis, yaitu 8.155.282 meter kubik. Lalu seperti apa dampak dari penurunan muka tanah? Nah, kita lihat, pemirsa, seperti ini dalam ilustrasi berikut ini. Anda bisa melihat dampak dalam jangkauan yang lebih luas ternyata bisa menyebabkan kerusakan akibat banjir dan juga terhambatnya kehidupan masyarakat. Lalu seperti apa antisipasi atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi laju penurunan muka tanah? Wakil Gubernur DKI Jakarta memastikan bahwa terus berupaya menambah cakupan pelayanan air, perpipaan, dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang masih membandel terkait penggunaan air tanah yang berlebihan. Kita lihat dampaknya terjadinya kerusakan bangunan dan infrastruktur, kemudian meluasnya area banjir dan malfungsi sistem saluran air. Dan kita akan lihat berikutnya, pemirsa, satu lagi ada infografis terakhir yang terkait dengan antisipasi kurangi laju penurunan muka tanah. Bisa Anda lihat, ini adalah antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sejauh ini untuk kemudian mengatasi masalah penurunan muka tanah di ibu kota.